Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema sapaan rohani hari ini adalah jagalah lidahmu agar hidupmu berkhidmat. Saya akan membaca di dalam Amsal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Tetapi secara khusus saya akan membaca ayat yang kedua yang demikian firman Tuhan. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang bijaksana itu tidak harus orang yang berpendidikan, atau menjadi orang bijaksana itu tidak harus mempunyai pengalaman atau bahkan orang kaya. Tetapi justru menjadi orang bijaksana itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri sendiri sehingga buah kehidupannya itu berdampak terhadap kehidupan bersama melalui perkataan dan melalui perbuatan. Pertanyaan yang mendasar Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dari setiap sendi aktivitas dan perkembangan kehidupan kita adalah, sudahkah kita memberikan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat, perkembangan gereja dan keluarga yang lebih baik untuk kemudian menjadi pribadi orang yang bijaksana, yang dapat membangun karakter manusia yang berkenan kepada Allah. Tidak berlebihan kalau sapaan rohani hari ini mengambil tema jagalah lidahmu agar hidupmu berkhidmat. Dimaksud agar kita itu dapat berkenan di hadapan Tuhan melalui perkataan kita, melalui lidah, tutur kata dan angan-angan kita di tengah kehidupan kita yang semakin hari semakin tidak menentu dengan keangkuhan dan kesombongan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangunan yang berkarakter seperti yang dikehendaki Tuhan, baik itu di gereja, baik itu di tengah-tengah keluarga dan masyarakat itu dapat dimulai dari diri kita pribadi masing-masing, termasuk saya dan saudara. Salah satu aspek pembentukan karakter itu adalah melalui perkataan kita. Sehingga apa yang kita sampaikan melalui ucapan kita itu senantiasa dapat membangun dan mendatangkan damai sejahtera. Dengan kata lain dapat menyejukkan hati setiap perkataan yang keluar dari bibir kita. Orang yang berkhidmat menurut penulis Amsal, yaitu Amsal 6 sampai dengan ayat 1 dan 6 adalah orang yang mampu menggunakan akal budinya untuk merancang. Orang yang mampu menggunakan akal budinya untuk memilih dan menjalani sikap hidup yang benar serta berguna bagi orang lain, termasuk melalui lidah dan mulut serta hati kita. Seharusnya lah Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat dan kepunyaan Tuhan, bisa hidup bijaksana dengan cara senantiasa takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang senantiasa mencari dan membutuhkan Tuhan, menjaga lidah dari kejahatan, serta bibir dari ucapan yang menipu dan senantiasa hidup dalam perdamaian. Setidaknya melalui bacaan kita, hari ini kita diajarkan supaya mampu menggunakan perkataan kita untuk mengecap keselamatan dan juga mengatur perkataan sedemikian membuahkan damai sejahtera bagi orang lain dan diri kita sendiri. Kita harus menggunakan hati kita. Marilah kita menggunakan lidah kita untuk berkata-kata dengan perkataan-perkataannya
untuk membangun, untuk menguatkan, dan menghiburkan serta memulihkan. Sehingga melalui hati, melalui lidah, serta perkataan kita, orang lain dapat merasakan, setiap perkataan kita dapat dikecap untuk dirasakan sebagai sebuah kekuatan di saat lemah dan menghibur di saat kehilangan. Marilah jadilah pribadi yang senantiasa dapat menggunakan setiap ciptaan Tuhan yang mendatangkan kasih karunia, antara lain melalui lidah dan perkataan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap kesempatan kita, doa dan permohonan kita, marilah kita mulai senantiasa tiada jemu memohon kepada Tuhan. Untuk yang pertama, senantiasa menjadikan mulut dan menjadikan lidah kita untuk dapat menyampaikan misi keselamatan dari Allah untuk kita semuanya umat ini. Hal yang kedua, kita senantiasa memohon kepada Tuhan untuk mengajari mulut dan lidah kita dapat menguatkan dan menghiburkan melalui perkataan kita bagi orang yang mendengarkan. Melalui mulut dan lidah, senantiasa kita memohon kepada Tuhan. Yang ketiga, agar dapat menyejukkan, membawa damai sejahtera bagi orang di sekeliling kita. Dan yang keempat, marilah kita senantiasa memohon kepada Tuhan, memakai hati kita untuk menjaga mulut dan lidah ini untuk dapat menghadirkan shalom bagi sesama kita. Sehingga hidup ini dapat bermakna bagi sesama melalui mulut dan perkataan kita. Sehingga kita dapat menjaga lidah ini untuk dapat berhikmat. Dan memohon penyertaan dan pimpinan Tuhan agar hidup ini bisa menjadi kekuatan bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan, ajarilah kami dapat memakai mulut dan lidah serta hati kami untuk dapat memberikan shalom bagi sesama kami melalui perkataan dan perbuatan kami. Tuhan, biarlah melalui lidah, perkataan dan perbuatan kami dapat memuliakan Tuhan. Tuhan, pakailah lidah dan perkataan kami untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dan luar biasa ini bagi sesama kami dan dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Ampunilah kami Tuhan, ketika kami belum mampu memakai lidah dan perbuatan kami serta hati ini sebagaimana Engkau maksudkan dalam menciptakan diri kami, yaitu dapat memuliakan nama Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, ketika mulut dan kata kami membuat orang lain terluka dan kecewa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon. Amin.